pagi kelas 4A. Pagi luar biasa. Kurang semangat, sekali lagi. Selamat pagi kelas 4A. Pagi luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita mulai dengan doa dulu yang dibawakan tadi. Apa? Yang Larissa. Larissa. Menurut kepercayaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami ingin belajar. Engkau berikanlah ilmu yang berlimpah kepada kami, dan juga lancarkanlah segala apapun yang diajarkan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu doa kami. Oke, ada yang tahu materi pembelajaran kita hari ini itu apa? Materi pembelajaran kita itu adalah transformasi energi di sekitar kita. Coba saya tanya dulu. Kalian tahu nggak apa arti transformasi energi? Transformasi energi itu adalah perubahan bentuk energi dari bentuk yang pertama menjadi bentuk yang lain. Misalnya nih, saya kasih tunjuk gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini? Menurut kalian, ini energi yang ditimbulkan itu energi apa? Cahaya. Oke, baru kita lanjut ke gambar selanjutnya. Kalau ini? Keras. Terus? Terus? Motor. Selanjutnya, ini transformasinya energi apa? Terus? Kalau ini? Energi? Kalau misalnya orang yang lagi berlari? Sama ya, sama mobil juga energi gerak. Kalau ini? Energi bunyi atau energi suara. Kalau ini tahu nggak energi apa? Energi kimia. Oke, berarti semuanya udah paham ini ngerti ya. Sekarang saya tanya mengenai transformasinya. Kalau di lampu tadi, dari berubah menjadi kalau di senter jadi itu kita masuk ke video pembelajaran dulu. Connected. Bisa lihat semua? Nanti dengan lampunya, kalau nggak pas nonton videonya dimatiin lampunya. Habis itu nanti kalau video kita selesai dihidupkan lagi. Disimak ya. Halo adik-adik, pernahkah kalian bertanya-tanya dari mana asalnya energi yang kita gunakan sehari-hari? Atau bagaimana bisa energi listrik di rumah kita berubah menjadi cahaya lampu? Di video ini kita akan belajar tentang transformasi energi. Masih di pembelajaran IPA kelas 4, kita akan memasuki keempat, mengubah bentuk energi.
Sekarang kita masuk ke topik A, yakni transformasi energi di sekitar kita. Di topik A ini, kita akan mempelajari 3 hal, yakni bagaimana kita menggunakan energi, bagaimana cara manusia menghasilkan bentuk energi yang diinginkannya, dan juga tentang kekekalan energi. Yuk, kita simak sampai akhir. Bagian 1. Apa itu energi? Pertama, mari kita pahami apa itu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Setiap kali kita melakukan aktivitas seperti berjalan, menyalakan lampu, atau bahkan ketika tumbuhan berfotosintesis, semuanya membutuhkan energi. Macam-macam energi. Ada beberapa jenis energi yang sering kita temui. Di antaranya adalah energi gerak, energi cahaya, energi kimia, energi panas, energi bunyi, dan energi listrik. Hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi dicetuskan oleh James Prescott Joule pada tahun 1847. Menurut hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya bisa berubah bentuk dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Lantas, bagaimana kita dapat menghasilkan energi panas dari setrika, atau bagaimana kita menghasilkan bunyi ringtone dari handphone yang kita miliki? Atau bagaimana video ini dapat kamu tonton dengan menggunakan energi? Apakah itu bukti bahwa kita dapat menciptakan energi? Ternyata, semua itu adalah prinsip transformasi energi. Transformasi energi adalah proses ketika energi berubah dari satu jenis ke jenis yang lain. Misalnya, energi listrik dapat berubah menjadi gerak dalam kipas angin. Energi listrik juga dapat berubah menjadi panas dalam alat kompor listrik. Energi listrik juga dapat berubah menjadi cahaya dalam alat lampu. Energi listrik berubah menjadi energi kimia, seperti ketika kita sedang mengisi baterai di handphone kita. Baterai handphone kita menyimpan energi kimia. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengubah energi listrik menjadi energi bunyi dalam alat sound system. Kemudian contoh berikutnya adalah perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya adalah pada dinamo sepeda. Pada dinamo sepeda, perputaran roda akan diubah menjadi energi listrik oleh dinamo. Kemudian, energi listrik yang ada di dalam dinamo akan diubah menjadi cahaya. Contoh perubahan energi gerak berikutnya adalah perubahan energi gerak menjadi energi panas. Hal ini dapat terjadi ketika kamu menggosok-gosokkan tanganmu dengan cepat. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya adalah ketika kamu memukul drum. Masih ada banyak lagi contoh transformasi energi. Kali ini kita akan menggunakan contoh transformasi energi yang agak panjang. Berikut ini adalah contoh transformasi energi lainnya. Selain semua contoh itu, ternyata fotosintesis pada tumbuhan juga merupakan transformasi energi cahaya menjadi energi kimia. Serukan belajar tentang energi dan transformasinya. Jangan lupa untuk berlatih lagi di rumah dan amati bagaimana energi bekerja di sekitarmu. Berikut ini adalah rangkuman materi kita. Jadi kita lihat ada dibilang transformasi energi yang agak panjang. Contohnya jadi seperti ini. Ada yang bisa jelaskan bagaimana transformasi energinya? Dari sini, dari arus air yang diarahkan ke kincir air. Selanjutnya kincir air bisa menghasilkan listrik. Setelah listriknya terkumpul, kemudian bisa untuk mengisi daya atau mengisi baterai.
Dan baterainya itu bisa juga dipergunakan ke kendaraan listrik, apalagi yang bisa digunakan untuk ini dari listrik, handphone. Terus yang dia berbentuk kimia yang dari baterai, apalagi coba? Ini speaker, terus apalagi? Remote. Oh iya, saya bilang mobil Tamiya. Benar, mobil Tamiya. Mainan kalian juga yang menggunakan baterai itu semua menggunakan energi kimia. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembelajaran tapi menggunakan games. Sebelum itu kita bagi dulu kelompoknya ya. Coba kita nyalakan lampu. Dihitung dari 1 sampai kita berapa orang? 20? 24 ya? Berarti dari 1 sampai 24. Coba 1 dari belakang lagi. Sembilan. Ada berapa? 15. 16. Ada berapa? 5? 16 atau 15? 15, berarti ada 16. 19. 2. Oke, berarti jumlah kita 24 orang. Tentukan kelompoknya random aja biar adil. Apa arti random? Acak. Acak. Biar nggak ada yang bilang nggak adil pemilihan kelompok. Kita buat jadi 4 kelompok aja Pak. Iya ada yang kurang. Ada yang 7, ada yang 6 nanti. Kalau misalnya 4 kelompok. Kalau misalnya ada yang 7 orang, ada yang 2 orang bisa tenang lah nanti, udah suka. Bisa ya, kalau misalnya sebelum gosip nanti kita ulang, kita ganti lagi kelompoknya jadi kelompok kecil yang isinya cuma 2 atau 3 orang. Ya, lebih tenang. Oke, coba lihat. Di kelompok 1 kita baca nomor 12, nomor 2, nomor 3, 16, 15, 11. Oke. Selanjutnya juga udah tahu ya. Kalau gitu boleh duduknya sesuai kelompok dulu deh. Sini kelompok di grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Dosa.
Nggak usah, karena kan bawa ini aja, alat tulis aja. Lihat ya, jangan nyasar di kelompok orang ya, jangan kelompok yang tulis di orang. Oke, sesuai semua kelompoknya ya. Sekarang kita masuk ke gamesnya. Kita mulai. Coba, cepat-cepatan ya kelompoknya ya. Sebentar. Kita nanti lampunya biar lebih nampak. Kecepatan, angkat tangannya. Siapa yang bisa angkat tangan? Oke, kelompok 2. Apa tadi? Lebih jelasnya? Ada listrik, ada energi listrik. Jadi cahaya. Oke, coba kita jawab. Benar ya, Mas? Lanjut. Baca dulu soalnya. Oke, coba dilihat gambarnya. Itu semua jenis-jenis transformasi energi. Jadi misalnya ada motor, mobil listrik, dan lain sebagainya. Terus menurut kalian, apa semua transformasi energi yang digambar ini itu berdampak baik? Coba, siapa yang bisa ngasih alasan? Angkat tangan ya. Siapa yang bisa ngasih alasannya? Ayo, kasih contoh, misal. Bisa. Oke, berarti kalau misalnya penggunaan energi itu secara berlebihan maka akan berdampak menjadi pemborosan, gitu ya. Jadi kita ketik. Oke. Selanjutnya, baca soalnya. Ya, baca dulu soalnya. Coba lihat gambarnya. Pemborosan kan? Kipas angin ada 2, lampu ada 3, AC pun ada, perkabelan pun berantakan. Coba kalau misalnya kalian jadi ketua kelas, apalah kebijakan atau peraturan yang akan kalian buat? Tapi ini untuk menjawabnya harus datang ke sini dan kita sini. Ini kalau sudah bisa rekam, nanti kamu ya, oke, kita rekam ya. Saya akan menerapkan aturan di mana kita tidak boleh menggunakan energi secara berlebihan ataupun menggunakan energi yang tidak kondusif. Ya. Oke, kelompok 2 lagi ya. Selanjutnya, baca soalnya dulu. Apa yang terjadi dan apa alasannya? Coba lihat, apa yang terjadi?
Korsleting listrik. Terus penyebabnya? Yang lain dulu lah ya. Yang lain dulu lah ya. Ayo, yang lain dong. Coba bisa jelaskan apa penyebabnya? Ayo, lihat lagi dari kesempatan sama kelompok 2 ini. Karena itu pemborosan energi lalu bisa mengakibatkan kebakaran. ya, lebih tepatnya ini karena kan penggunaan kabel yang terlalu sembarangan dan acak-acakan ya. Tengok, dicolok di satu colokan bisa menjadi 3, itu menjadi 2. Setelah dari sana sini lagi, jadi perkabelan yang tidak rapi ini bisa menyebabkan korsleting dan berdampak bisa menjadi kebakaran. Oke, kelompok 1. Kita lanjut. Baca. Kedua bentuk tersebut sama-sama menghasilkan cahaya. Uraikan perbedaan transformasi energi yang dihasilkan dari kedua benda tersebut. Coba. Ayo, kelompok 3,4. Jangan, nanti menang sendiri. Bagi-bagi. Ayo. Transformasi apa yang terjadi? Kalau lilin itu energi apa dia? Oke. Energi kimia yang berubah menjadi oke. Dan yang lampu udah tahu kan? Coba siapa yang bisa? Oke, nomor 3. Oke, kalau lampu dari listrik yang berubah menjadi cahaya. Terus kalau di lilin adalah dari energi kimia yang berubah menjadi cahaya. Ketiga gambar berikut ini. Coba. Ini ada gambar blender. Ini ada oven. Terus selanjutnya ini ada radio. Ini coba. Kelompok 2 tadi kan udah banyak menjawab. Jadi di blender kelompok 1, di oven kelompok 3, terus radio kelompok 4. Coba, apa tadi di blender? Radio itu kelompok 4. Oke, energi listrik menjadi energi gerak dan juga bunyi. Karena kan ada suaranya. Oke, tentunya di oven kelompok 3, kelompok 2, 3. Oke, energi listrik menjadi panas. Kalau radio? Ya, benar. Energi kimia. Kadang kan radio itu ada yang dia pakai baterai, ada yang langsung dicolok ke listrik. Berarti kalau misalnya yang colok ke listrik itu dari listrik ke suara, kalau yang dari baterai itu dari kimia ke suara. Oke, udah semuanya punya poin ya. Lanjutin kita bicara lagi. Kelompok 2 boleh lagi. Ini tadi udah belum sih? Udah kan? Jadi tadi kelompok 2 yang belum. Ayo. Di ini kan ada
televisi, ada lampu, ada kipas. Coba turun tangannya. Hitungan ketiga cepat-cepatan ya. Belum, terus beda kan? Hitungan ketiga ya, fokus ya. 3. Oke, kelompok 2 lagi. Coba, menurut kalian apa yang paling penting di antara 3 gambar ini dan apa alasannya? Lampu. Oke, alasannya? Karena lampu itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan menerangi rumah ataupun menerangi kegiatan kita juga sehari-hari. Oke, kalau misalnya lampu aja tapi cuma gimana ya, listriknya itu cuma fokus ke lampu, nggak bisa ke yang lain, misalnya rice cooker gitu. Berarti rice cookernya bisa diganti dengan kompor. Oke, kalau kipas anginnya Bisa diganti dengan yang kipas manual. manual. Oke. Oke, tengok. Kedua benda pada gambar tersebut memiliki transformasi energi yang sama. Uraikan tahapannya coba. Ada handphone dan televisi. Ada persamaan transformasi energinya. Ayo, hitungan ketiga ya. Hitungan ketiga. 1, 1,5, 3. Coba 3 kelompok 3. Ayo. Apa? Listrik, cahaya, Terus? bumi, Nah, udah benar ini karena kan mau itu dia berupa gambar atau dia berupa misalnya lah di pernah nggak handphone kalian itu kayak muncul gelap aja atau putih aja gitu, pernah nggak? Nah, walaupun dia cuma putih aja itu tetap cahaya kan, walaupun dia misalnya kita nonton video itu juga tetap cahaya kan. Berarti sama-sama tadi transformasinya itu dari energi listrik sama ya, energi listrik yang kalau di handphone itu kan energi listriknya diubah dulu ke kimia, tapi awalnya kan tetap dari listrik, kemudian berubah menjadi cahaya dan bunyi. Ini bukan suara ternyata, sini deh. Ayo. sama dari energi listrik, cahaya, dan bumi. Oke. Pertanyaan selanjutnya, pilih gambar yang menurutmu tepat dan berikan alasanmu. Jika memilih yang salah, maka apa yang akan terjadi? Coba lihat. Ini gambar dia cara mengecat HP-nya ini rapi. Yang sebelah sana berantakan. Oke. Mana yang kalian pilih dan kenapa kalian tidak memilih yang salah satu? Yang satu. Ya, kelompok 2 lagi. Saya yang benar itu gambar. Oke. Karena dia itu menolak misalkan itu mencari itu secara kondusif dan teratur juga rapi, jadi tidak menyebabkan akibat korsleting atau kebakaran. Sedangkan gambar A itu ya sendiri sehingga korsleting atau Oke. Benar ya. Perhatikan gambar berikut ini suara lagi ya. Perhatikan gambar berikut ini, gambar mana yang menurutmu lebih efisien dan berikan alasannya. Ayo, mana lebih efisien kalian rasa? Kipas angin atau AC? Alasannya? Yang bisa jawab ke depan ya. AC atau kipas angin? Misal nih, kalau misalnya kalian milih kipas angin, karena di rumah saya banyak jendelanya Pak,
Jadi kalau menggunakan AC, dinginnya itu nggak maksimal. Atau kalau misalnya kalian memilih AC, rumah saya itu tertutup Pak. Jadi kalau menggunakan AC, maka ruangan akan lebih cepat dingin gitu. Ayo, yang bisa. Terhitung ya. 1, 2. Oke, kelompok 2. Cepat aja ini ke kelompok 2. Ada nggak? Nah, bebas. Menurut saya nilai menggunakan kipas angin karena ruangan yang saya itu memiliki banyak jendela. Jika menggunakan AC tidak akan merasakan angin maksimal. Jika menggunakan kipas angin menurut saya akan lebih baik dan lebih terasa anginnya. Oke, ini tadi udah 10 soal. Kita lanjut ke LKPD aja ya. Oke, sekarang kita bagikan LKPD. Dikerjakan secara berkelompok dan nanti akan dipresentasikan hasilnya. 1. Semua presentasikan itu mau materi dulu. Kalau mengerjakan LKPD yang bergerak itu tangan atau mulut? Jadi jangan beri percuma kelompok 3 yang jawab ini. Diskusinya suaranya pelan-pelan aja, jangan terlalu kencang. Boleh ya, posisinya bebas, boleh ditukar posisinya, asal tetap jangan berisik. Diskusinya pelan-pelan suaranya ya. Jangan nanti tetangga kalian dengar jawaban kalian. Coba ini dulu.
Nilai berapa? 3. Kalau ada yang kurang dimengerti, tanya ya. Tulis atau kimia? Kedua-duanya. Dua-duanya ya, karena kan ada radio yang pakai juta atau baterai. Jadi listrik garis miring. Coba ini kan manusia nih, bahan bakarnya apa? Apa yang bisa bikin tenaga? Dibuat kelasnya diganti di kelompok. Enggak, nama kelompok saya dari sebelah ada nama kelompok.
benar jadi kelompok. Apa tadi? Selesai. Kelompok mana yang selesai? Kelompok apa ini? Orang yang jangan berdasarkan Terus ini kelompok banana ini udah selesai belum? Manggo ya. Coba lah. Kalian kelompok apa jadi? Udah sehari kali ganti ya, Sir. Semua. Anu 21 Juli. Jerman. Foto baik udah. Siapa yang bisa presentasikan dulu kelompok mana ini? Ini kelompok Jangan ada suara. Boleh dengar temannya. Ada dua. Oke, dengar yang bilang saya dengar temannya. ini masih pagi ya. Setelah teman-teman bisa saya presentasi, semua yang di tangannya harus semangat. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan transformasi energi dari gambaran tersebut ini. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan transformasi energi yang di depan ini. Nah, terdapat pada gambar 1 ada lampu yang transformasi dari energi listrik ke cahaya. Dan di nomor 2 jadi bentuk dan di nomor 2 terdapat kompor yang sedang memasak air yang merupakan energi kimia pepanas. Di gambar ketiga ada gambar kipas angin yang transformasinya adalah energi listrik ke energi gerak. Di gambar 4 ada radio yang merupakan energi listrik ke energi yang bunyi. Di gambar 5 energi yang berubah itu adalah energi kimia ke energi gerak. Di gambar 6 yaitu mobil yang sedang melaju itu adalah energi kimia ke energi gerak. Nah, di gambar 7 ini ada gambar api yang merupakan energi kimia
menjadi energi panas. Dan terakhir di nomor 8 ada bel lonceng yang merupakan energi gerak ke energi bunyi. Nah teman-teman, sekian dari presentasi kami dari kelompok Semat. Terima kasih. Tepuk tangannya dulu. Selanjutnya kelompok Kami nomor 1. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok Mangga mempresentasikan hasil karya kami tentang kerja kelompok tentang transportasi energi di sekitar kita. Nah, pertama itu ada lampu yang sedang menyala. Itu energi yang berubah dari energi listrik menjadi energi cahaya. Gambar yang kedua, memasak air, energi yang berubah dari energi kimia menjadi energi panas. Gambar yang ketiga, kipas angin, energi yang berubah energi listrik ke energi gerak. Yang nomor 4, radio yang menyala, energi yang berubah energi listrik atau kimia ke energi bunyi. Nomor 5, anak bersepeda, energi yang berubah dari energi kimia ke gerak. Yang nomor 6, mobil melaju, energi yang berubah dari energi kimia ke energi gerak dan bunyi. Yang nomor 7, api unggun dari energi panas ke energi cahaya. Yang nomor 8, bel lonceng, energi yang berubah energi gerak ke energi bunyi. Inilah hasil presentasi kami pada hari ini. Maaf kata ada kayak ada kata-kata yang kurang jelas, kami minta maaf. Terima kasih. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang mengambil jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih.
1, 3 ke belakang aja. Biar cepat selesai. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Dulu bagus, semua biar gitu. Iya, makanya itu. Tadi kita udah belajar transformasi energi dengan game. Menurut kalian mau belajar pertanyaan menyenangkan atau tidak? Oke, terus menurut kalian benda-benda apa aja yang ada di rumah dan apa aja transformasinya? Salah satu aja satu. Televisi itu transformasinya tadi dari oke. TV nggak punya bat? Oke. Berarti kita juga harus mempergunakan segala energi itu dengan bijak, yaitu dengan seperti hemat listrik seperti itu ya. Tadi siapa yang doa penutup? Oke, demikian pembelajaran kita tadi. Semoga kalian mengerti dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan doa.